Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan inilah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksa api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah solatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Dari penjelasan Nabi Muhammad SAW di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lalu, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini adalah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan solat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW adalah mengerjakan solat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Solat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembela atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Amalan yang mampu menjadi penerang kubur adalah sedekah. Memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, doa selamat di alam kubur. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir, yaitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa azab kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah Al-Masih Dajjal. Kemudian yang kelima, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim adalah doa anak yang soleh.
Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang ketujuh, membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal, yaitu tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lain yang mampu menjadi penerang manusia di dalam kubur adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang adalah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian yang kesembilan, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushra Karim Syekh Zaid bin Muhammad Basin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian yang ke-10, doa sapu jagat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 192, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 193, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Kemudian yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat.
Dalam Quran surat Ali Imran ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika ia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.